Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Sukses Tanpa Berkat. Semua orang ingin sukses, baik dalam karir, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan segala yang dikerjakan. Thomas Alva Edison mengalami 10.000 kali kegagalan, tetapi dia bisa berhasil. Bahkan tanpa Tuhan, kesuksesan bisa diraih. Contohnya seperti Salomo. Salomo memiliki harta yang melimpah, kebijaksanaan, istri yang banyak, kerajaan yang sangat megah. Di mata manusia, Salomo mengalami kesuksesan yang besar. Tetapi di hadapan Tuhan, dia jauh dari definisi sukses. Terbukti bahwa Salomo menyesal sebelum akhir hidupnya dengan menuliskan segala penyesalannya dalam kitab Pengkhotbah. Sukses tanpa berkat terjadi karena berfokus pada hasil, bukan proses. Padahal proses inilah yang menentukan bagaimana hasilnya atau akhirnya hidup kita. Tidak semua keberhasilan berakhir dengan berkat. Tidak semua kegagalan berakhir dengan kehilangan. Dalam Kristus, taat lebih berharga daripada sukses, dan berkat itu hadir ketika taat. Musa pernah sukses tanpa berkat. Dalam Bilangan 20 ayat 7-12, di situ diceritakan bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air. Tetapi Musa marah sehingga memukul batu itu. Namun batu itu tetap mengeluarkan air, bahkan bangsa Israel puas minum. Dalam hal ini Musa berhasil mengeluarkan air. Sukses di mata manusia, bahkan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tetapi ternyata berbeda di mata Tuhan. Bagi manusia, Musa sukses. Tapi bagi Tuhan, Musa gagal. Akibatnya Musa kehilangan hak masuk ke tanah perjanjian. Di akhir zaman ini, sukses tanpa berkat sangat bisa dilakukan. Kecerdasan yang mendekati sempurna, teknologi, AI, perkembangan pengetahuan di segala bidang membuat sukses tanpa berkat bisa dilakukan. Tetapi inilah yang menakutkan. Kita bisa tampak berhasil, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Padahal di mata Tuhan kita sedang gagal. Tapi iblis bekerja sebaliknya di akhir zaman, membuat orang tidak lagi takut gagal di mata Tuhan. Memang menyenangkan jika kita sukses. Bapa mana di dunia yang mau anaknya gagal? Apalagi Bapa yang ada di sorga. Bapa kita yang ada di sorga rindu kita meraih keberhasilan dengan integritas tanpa kehilangan nilai dan kebenaran. Daniel adalah seorang yang taat. Daniel tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar. Tidak hanya itu, dia juga tidak mau menajiskan diri. Tuhan memberinya hikmat yang luar biasa, penglihatan tentang akhir zaman yang dibicarakan orang hingga saat ini. Daniel diberi hikmat, lebih bijaksana dari semua orang Babel. Tapi ada risikonya, yaitu mati. Tidak hanya dia yang mendapat hikmat luar biasa, tetapi kita menerima buah dari ketaatan Daniel hari ini. Ketaatan selalu menghasilkan buah, meski sering harus dibayar mahal. Berbeda dengan Daniel, justru Adam dan Hawa tidak mau bayar harga untuk taat. Mereka hanya mau makan buah, mereka hanya mau menikmati hidup. Akibatnya mereka kehilangan kemuliaan Allah. Walau demikian, Allah masih mengasihi manusia. Allah tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk berbuah, untuk berdaya cipta. Maju cepat ke zaman Salomo, manusia dengan segala kemampuannya, tanpa berbuah. Pada akhirnya, Salomo berkata, ini semua sia-sia. Karena Salomo mengerti bahwa tujuan manusia diciptakan tidak hanya berbuat, tetapi berbuah. Terlebih lagi untuk Allah. Kolose 1 ayat 9-10 menuliskan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna,
sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada sebuah ilustrasi, sebuah barang yang diproduksi oleh pabrik. Jika barang itu bermanfaat, maka yang dipuji bukan penjualnya, tetapi pabriknya. Sukses dan diberkati adalah hasil persekutuan dengan Roh Kudus, dengan buah yang dapat dilihat di hadapan Tuhan. Pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi jawaban di akhir zaman dengan penguasaan diri, karunia, dan talenta. Ketika dunia semakin dikuasai oleh hawa nafsu dan emosi yang tidak terkendali, penguasaan diri menjadi kesaksian yang hidup. Kita dipanggil untuk tidak ikut terbawa arus, tetapi menunjukkan kehidupan yang penuh damai, sabar, dan bijaksana. Mampu menahan diri ketika disakiti, tetap rendah hati saat dipuji, dan tidak mudah tersulut emosi dalam perdebatan. Karunia hikmat, pengajaran, atau membedakan roh itu sangat penting di zaman yang penuh penyesatan ini. Kita berdampak dengan membimbing orang lain kepada kebenaran, menguatkan yang lemah, dan meluruskan pengajaran yang menyimpang dengan kasih. Karunia bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk membangun tubuh Kristus dan menolong orang. Talenta seperti menulis, berbicara, bermusik, dan lain sebagainya dapat menjadi alat untuk menjangkau hati manusia yang keras. Di tengah dunia yang hanya mencintai kesenangan dan hiburan, kita bisa memakai talenta untuk menghadirkan terang, untuk menginspirasi, untuk menyentuh hati, dan membawa orang kembali kepada Tuhan melalui karya yang relevan tapi tetap berlandaskan kebenaran. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sukses, tidak hanya diberkati, tetapi mari kita lanjut jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Pabrik kita adalah Kristus Yesus, dan kita diciptakan untuk menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Yesus. Efesus 2 ayat 10 menuliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.